Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menampilkan terkait tugas saya, yaitu pembuatan website. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Muhammad Rizky Yuda Pratama, NIT 2320101 dari Prodi TEP 2A. Untuk di sini saya ingin menjelaskan terkait codingan saya. Yang pertama, di sini saya membuat proses dari login tersebut untuk masuk kepada website, yang dimana untuk tampilan webnya itu seperti ini pada menu login. Menu login ini saya buat seperti ini. Pada login HTML saya memberikan foto. Nah, ini nama fotonya. Kemudian untuk efek overlay-nya kami menggunakan ini sebagai settingan daripada ukuran foto agar seluruhnya memenuhi layar. Kemudian kita masuk ke pembahasan pada penulisan selamat datang. Di sini saya menggunakan header 3 yang tentunya tidak terlalu besar ya daripada heading 1. Kemudian di bawahnya header 3 ini, tulisan selamat datang, ada tulisan perjalanan dimulai dengan 1 langkah. Fungsinya P sendiri itu adalah untuk membuat paragraf di bawahnya. Nah, kemudian di sini saya maksudnya itu menambahkan labelnya itu username, kemudian password, yang dimana untuk username-nya sendiri itu saya beri nama Yuda dan passwordnya 25. Di sini saya juga menambahkan dengan menggunakan JavaScript, tentunya untuk menjadikan tampilannya lebih menarik, yaitu seperti berikut. Saya tampilkan untuk validasi formnya sebelum submit, yaitu apabila namanya itu tidak sesuai, maka akan tidak bisa masuk ke webnya, nama dan passwordnya. Jadi apabila nama dan password itu harus ada isinya, Yuda dan 25. Apabila tidak ada isinya, maka akan muncul tulisan seperti berikut, username dan password tidak boleh kosong. Kemudian apalagi kalau semisal passwordnya itu kurang dari 1, makanya tadi saya buat 2, cuman 2 angka, itu 25. Itu bisa kita bikin 6 angka atau 6 huruf, terserah, tapi harus lebih dari 1. Apabila kurang dari 1, maka akan muncul tulisan password harus minimal 1 karakter. Jadi seperti itu. Baik, akan saya coba. Apabila cuma saya tulis 1, maka akan muncul error. Nah, jadi saya akan tulis passwordnya yang benar. Maka akan muncul seperti ini. Maaf, ini laptopnya agak lemot. Selanjutnya kita akan masuk ke home HTML. Pada home HTML sendiri, di sini adalah tampilan awal terkait websitenya. Jadi setelah kita masuk melewati halaman login, kita akan ditampilkan langsung ke home HTML, yang dimana home HTML sendiri adalah menjelaskan tentang isi daripada website saya. Untuk backgroundnya saya beri warna putih dengan coding seperti ini. Background URL bisa diteruskan sendiri.
untuk fotonya saya upload ke static, jadi nanti saya tinggal memilih namanya saja sesuai dengan format yang sudah ada. Kalau JPG JPG, kalau PNG juga PNG. Kemudian di sini ini tentang headnya. Jadi yang ada di bagian atas di navbarnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini yang warna kuning. Yang warna kuning ini dari navbarnya dengan logo PPI-nya. Ada logo PPI tadi, saya upload fotonya di static, kemudian saya tulis dengan nama TEP karena fotonya di sini TEP ini. Nah, foto ini itu ada di sebelah sini. Maaf, mungkin karena warnanya saya milih warna kuning jadi tabrakan ya. Karena warna kuning sendiri identik sama prodi TEP. Kemudian kita lanjut ke stylenya. Jadi penulisannya untuk konten sendiri, pada header pertama kita tulis Politeknik Perkeretaapian Indonesia, dan di bawahnya ada D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut pada, tadi kan ada card body ya. Card body itu ini, 3 ini. Nah, di sini saya bikin tentang pembahasan sarana. Yang pertama tentang lokomotif, kereta, dan gerbong. Nah, pada dasarnya saya 3 card ini itu harus membuat laman baru. Jadi folder baru gitu, HTML. Jadi seperti ini, lokomotif, kereta, dan gerbong. Untuk penjelasan pada di home sendiri, jadi untuk awal saya tulis seperti ini. Heading 5 ini untuk penulisan lokomotifnya. Kemudian ini adalah untuk menuju ke halaman selanjutnya. Ref ini adalah untuk menuju ke halaman selanjutnya, yang dimana ketika kita tekan pada baca selengkapnya, maka akan masuk ke folder ini, ke halaman ini. Jadi kalau kita misal pilih lokomotif, kita klik baca selengkapnya, maka akan masuk ke halaman berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah saya menulis lokomotif dengan membuat cardnya, dengan membuat kayak konten utama berbentuk kartu tadi dengan card body-nya ini, kemudian saya juga membuat tentang kereta. Jadi kan tadi kan ada 3 tuh, ada lokomotif, ada kereta, dan ada gerbong, dengan menggunakan cara yang sama. Jadi menggunakan header 5, kemudian kita menggunakan ini, kode ini adalah untuk menuju ke halaman selanjutnya dengan menekan baca selengkapnya. Kemudian untuk pick class ini itu adalah bio yang ada di kartunya. Jadi contohnya seperti ini. Mohon maaf, agak lemot. Tulisan yang di sini, yang di bawahnya baca selengkapnya, itu adalah dari P class ini, yaitu membuat teks yang ada pada kartu. Di bawahnya link, bukan link sebenarnya, lebih ke button.
di bawahnya button baca selengkapnya. Kemudian di bawahnya card tadi saya menuliskan visi misi, tujuan serta profil lulusan. Di sini untuk visi misi saya menggunakan header 3, kemudian menggunakan order list untuk membuat list ya, tentunya seperti ini. Nah, seperti ini. Maaf, ini ada kesalahan. Jadi listnya adalah untuk memberikan nomor-nomor dan agar terlihat rapi tentunya. Nah, setelah dari sini kemudian saya menambahkan footer. Untuk footernya sendiri saya menggunakan contoh seperti ini yang nantinya akan tampil pada bagian bawah website. Jadi seperti ini. Jadi untuk footernya sendiri ini kita tetap sama tadi, seperti menggunakan foto dengan logo PPI yang saya kasih nama ppi.png. Kemudian untuk tulisannya saya menggunakan header 5 dengan tulisan Politeknik Perkeretapian Indonesia lengkap dengan alamat, dengan saya tulis alamat serta nomornya. Namun ini belum selesai sepenuhnya, apabila diklik juga dynamic link not found karena belum saya tujukan ke web mapnya, intinya seperti itu. Lanjut kita masuk ke sebentar, kalau dari home HTML sendiri bisa kita jalankan ketika kita sudah membuat membuat sebuah permintaan agar ditampilkan itu lewat ke app.py. Jadi seperti ini. Apabila sudah ditulis maka baru bisa ditampilkan. Kemudian kita masuk ke lokomotif. Tadi kan kita sudah klik dan masuk ke bagian lokomotif. Nah, pada bagian lokomotif sendiri itu sama, jadi kurang lebihnya sama. Untuk bodinya, untuk backgroundnya saya menggunakan foto yang saya kasih nama putih agar tampilannya kelihatan, karena saya menggunakan font berwarna hitam, menggunakan Arial dan sans serif. Kemudian untuk navbarnya saya menggunakan warna kuning, jadi bagian atas itu warna kuning. Kemudian untuk card title-nya ini akan memberikan efek kartu berbentuk landscape gitu untuk penjelasan singkatnya, namun juga saya kasih deskripsi lebih lengkapnya. Di bagian lokomotif seperti ini cardnya. Kemudian yang di bawah ini merujuk kepada isi daripada halaman yang saya buat. Nah, jadi di sini saya bikin teks geser seperti ini, menjelaskan tentang penjelasan definisi lokomotif, kemudian jenis-jenis lokomotif dan penomoran lokomotif, yang tentunya nanti akan saya jelaskan lebih lengkap di halaman berikut. Ini sama, ini untuk data baseline-nya, jadi ada kayak button gitu, button tombol kiri dan kanan. Jadi tugasnya adalah berfungsi sebagai untuk mengalihkan halaman satu ke halaman yang lain, tapi hanya kartunya saja, bukan halaman lokomotif ke kereta dan ke gerbongnya. Kurang lebihnya sama. Dan di sini saya juga menjelaskan tentang
isinya tadi. Dan kemudian setelah saya bikin halaman lokomotif seperti ini, saya juga harus menggerakkan, menjalankan. Nah, menjalankannya dengan ini, dengan app root, dengan lokomotif seperti yang sudah saya bikin pada foldernya, baru bisa dijalankan. Untuk kereta dan gerbong, sistemnya juga sama seperti yang ada pada lokomotif itu sendiri. Nah, untuk kereta saya menggunakan warna biru ya, karena tadi warna kuning yang ada pada lokomotif. Kurang lebihnya untuk codingan dan cara penulisannya sama, yang membedakan cuman saya rubah warnanya aja. Dan kalau merubah warna itu setahu saya bisa menggunakan huruf, tapi juga bisa menggunakan hexadesimal. Jadi kayak angka-angka gitu ya, angka sama huruf. Contohnya seperti ini. Ini merupakan hexadesimal. Dan ini gerbong kurang lebih juga sama seperti apa yang ada pada lokomotif dan kereta. Tentunya setelah kita mengisi ini, jangan lupa untuk dipastikan kepada di uploadnya agar terisi. Apabila tidak terisi, maka tidak akan terbaca di halaman yang kita tuju. Seperti kita misal tulis gerbong, kereta, lokomotif. Apabila kita tidak tulis upload tadi, maka tidak akan bisa ditampilkan. Seperti itu. Dan untuk efek-efek seperti ini, saya menggunakan JavaScript yang ada pada halaman home. Nah, ini. Jadi saya menggunakan JavaScript mulai dari kayak style transition. Ini saat halaman dimuat, jadi akan menampilkan transisinya 1,5 detik. Kemudian ini pada tombolnya agar interaktif gitu. Jadi misal kita geser, kemudian tombolnya kayak muncul efek berwarna oranye. Coba kita lihat. Nah, seperti ini selama 0,2 detik. Kemudian saya juga menggunakan animasi, dimana ketika diklik akan muncul efek getar 0,3 detik seperti itu. Kemudian ini untuk headernya, dimana tulisan Politeknik Perkeretaapian Indonesia ketika dibuka maka akan muncul efek seperti mengetik satu-satu, jadi kayak otomatis kayak diketik sendiri gitu. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini lemot laptopnya. Dan saya running coba dengan Ctrl C, kemudian saya flash run. Nah, coba saya masukkan. Maka akan muncul tulisan pelan-pelan di sini. Jadi hurufnya itu akan muncul satu-satu. Mohon maaf tapi laptopnya agak lemot ya di sini ya. Kemudian
ini untuk tombol kembali ke atas atau scroll to top, dan ini untuk animasi getar dari CSS nya untuk menulis dari dokumennya. Kemudian pada login HTML itu juga saya kasih JavaScript yang berfungsi untuk password tadi. Mungkin itu saja dari penyampaian dari saya terkait web yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.